Satu, Quran, saya tulis dulu. Satu, Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Tafsir dari ayat ini terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat yang sama, ayat 2 sampai ayat 3. Yuk pelan-pelan. Lihat sini. Saya mulai dari Al-Baqarah dulu, ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Quran akan memberi petunjuk pada orang-orang takwa. Jangan pernah diragukan. Siapa orang takwa itu? Ciri orang takwa, ciri pertamanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Adalah orang yang beriman dan ghaib dan dia buktikan keimanannya itu dengan menunaikan salat. Nah, kalau dia bisa mengerjakan salat, itu bagian dari ciri takwanya. Sedangkan orang takwa dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3. Perhatikan jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda tingkatkan takwa? Siapa yang bisa menaikkan takwanya kepada Allah? Yaj'al lahu makhraja. Ini jaminan Quran. Awas, kalau Adi Hidayat menjamin seseorang, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang menjamin kita semua, tidak ada peluang bagi kita untuk menolaknya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan berikan kemudahan pada setiap kehidupannya. Kami akan berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya. Bahasa singkatnya, orang yang takwanya meningkat, maka hidupnya pasti, kata Allah, akan mudah. Saya ulang. Kata Allah, orang yang takwanya meningkat, ini rumusnya, persamaannya, hidupnya dijamin akan mudah. Kerja, mudah. Makan, mudah. Minum, mudah. Rumah tangga, mudah. Mau meninggal, mudah. Masya Allah. Orang capek-capek, kelepek. Ini bersin sekali, meninggal. Orang yang masuk kamar, ribut sendiri, ini sujud sekali, meninggal. Takwa. Ibu mau meninggal mudah, Bu? Mau cepat meninggal? Mudah itu kan cepat. Ya. Cepat, takwa. Orang yang takwa, hidupnya mudah, kata Allah. Perhatikan. Sedangkan kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama yang disebutkan di Quran, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa ciri takwanya? Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Jadi kalau kita buat persamaan, orang takwa cirinya salat. Orang takwa hidupnya mudah. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, sebetulnya bukan ingin membebani kita menunaikan ibadah. Tapi lebih daripada itu, Allah ingin membuat hidup kita semakin mudah. Allah nggak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh. Sebab ketika kita salat, hidup kita jadi mudah. Tapi persoalannya, mohon maaf. Kalau ada orang salat, hidupnya tidak jadi lebih mudah, berarti ada yang salah dengan cara menunaikan salatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata Allah, rizkinya akan saya kirimkan dari sisi-sisi yang tidak dia duga. Jangankan orang kerja, ini ada orang baru berangkat kerja, makanannya sudah datang. Orang-orang mau kerja sulit dari mobil. Dapat mobil macet, Masya Allah. Orang takwa baru mau cari mobil, mobil datang. Ada macet, tiba-tiba polisi datang. Kami kawal, Pak. Sampai. Masya Allah. Orang takwa mengerjakan apapun kata Allah mudah. Rizki mudah. Hidup mudah. Sekarang pertanyaannya, maaf, siapa yang tidak pernah sholat? Angkat tangan. Yang subuh sholat, angkat tangan. Yang zuhur sholat. Yang asar sholat. Yang maghrib sholat. Isya sholat. Sholat. Hidup mudah tidak? Kerja mudah? Makan mudah? Nikah mudah?
Masya Allah. Belum. Baik, lihat baik-baik. Sekali lagi. Kalau muda, alhamdulillah. Ada kebenaran dalam sholatnya. Tapi kalau Anda dalam sholat saja, kita tunaikan kemudian tidak mendapatkan kemudahan dalam hidup. Sekali lagi, ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Tahan. Apa artinya sholat? Tuh. Tiap hari sholat, tapi tak hafal mana sholat. Apa artinya sholat? Doa. As-sholatu hiya doa di kitabul fiqih. Tapi asal kata sholat itu bukan doa. Sholat itu dari kata wasola yasilu silatan fahuwa sholatun. Sholat orangnya musolli. Wasola yasilu silatan. Asal kata sholat itu sampai dan terhubung. Kenapa diartikan doa? Karena setiap orang berdoa sampai hajatnya kepada Allah dan terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, asal kata sholat itu punya hubungan yang kuat. Sholat punya hubungan yang sangat kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya hubungan yang kuat dengan Pak Bupati misal. Atau dengan Bapak Gubernur. Maka hidup saya di Banten jadi lebih mudah. Pak Gubernur, abdi bade ka Labuan. Oh, mangga ya disayogikan koridor. Berangkat ke Labuan. Mudah. Pak Gubernur, saya mau nengok ke kantor. Oh, silahkan kasih akses. Mudah. Jadi kalau Anda dekat dengan Gubernur, dekat dengan Bupati, hidup Anda mudah di wilayah Anda. Tapi Anda keluar dari Banten, belum tentu mudah. Keluar dari Indonesia, belum tentu mudah. Kalau dengan manusia saja dekat bisa hidupnya mudah, apalagi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik bumi. Keluar dari Indonesia dekat dengan Allah, mudah. Ke Malaysia, mudah. Maaf, ke Amerika, mudah. Ke Afrika, mudah. Jadi jaminan pertama dalam Al-Quran, orang yang benar salatnya akan punya hubungan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaminannya, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Tahan. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu itu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Bapak Ibu sekalian, ayat Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28 menyampaikan orang yang zikirnya benar, itu hatinya akan cenderung tenang. Sedangkan dalam Al-Quran, di antara makna zikir itu artinya sholat. Pak, Bapak pasca sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ibu ba'da sholat berdoa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Doa, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Saat kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu zikir. Baca Quran. Ba'da sholat Anda baca Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat kursi. 5 ayat pertama Al-Baqarah. Itu semua zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita selesai salat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran berzikir. Bahkan orang yang hafal Quran, zikirnya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena hafalan Quran disebutkan oleh Quran 4 kali dibandingkan dengan bacaannya saja. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Quran, bahasa Qurannya bukan hifzi, tapi zikri. Jadi orang yang sedang menghafal Quran sedang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Zikir. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Zikir. Sampai ke An-Nas. Tapi tahukah Anda, puncak zikir itu ada pada sholat. Kenapa puncak zikir disebut dengan sholat? Karena sholat menghimpun semua jenis zikir yang tadi disebutkan.
Anda selesai sholat mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dalam sholat bukankah Anda bacakan itu? Anda memulai sholat Allahu Akbar. Mau ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud Subhana rabbiyal a'la. Kalimat-kalimat zikir yang biasa disebutkan muncul dalam sholat. Baca Quran itu zikir. Bukankah dalam sholat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran. Setelah baca Al-Fatihah kita baca Quran. Berdoa itu zikir. Bukankah sholat disebut dengan doa? Ruku, doa. Duduk di antara dua sujud, doa. Jadi kalau ada orang berzikir saja baca Quran bisa tenang, maka orang sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Orang yang zikir itu hatinya tenang. Jadi kalau ada orang sholat menghimpun semua jenis zikir, belum tenang hatinya, ada yang salah dalam sholatnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baca Quran saja, kalau benar bacanya kata Allah, itu hatinya tenang. Ibu kalau nggak percaya silakan Bu ya. Akhir bulan sedang gelisah. Uang belanja belum datang. Belum gajian. Gelisah. Kata Quran gampang. Tidak usah mengeluh. Jangan bikin status. Ini gaji belum turun, nulis di Facebook. Belum gajian. Tungguin komennya. Buang-buang waktu. Kata Allah, kalau hati ingin tenang, ada 5 amalan di antaranya tadi. Baca Quran, buka mushaf, ambil wudhu, baca Quran. Saat Anda baca Quran, seketika ketenangan diberikan kepada kita. Tapi ada yang hebat. Ada satu amalan yang menghimpun semua jenis zikir. Quran dihimpun, zikir bacaan kalimat thayyibah dihimpun, hafalan Quran dihimpun. Apa itu? Sholat. Jadi kalau bapak dan ibu sehari minimal 5 kali sholat, tapi tidak memberikan ketenangan pada jiwa kita, itu ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang tidak tepat dalam penunaiannya. Hati-hati, hati-hati. Nanti kita akan bahas satu-satu caranya. 3. Saya agak pelan-pelan ya. Awas, awas. Kadang-kadang ketenangan itu penting. Dan nanti ada pembahasan khusus. Kadang-kadang orang yang punya harta, itu dibandingkan dengan yang mendapatkan ketenangan jauh nilainya. Kadang-kadang ketenangan lebih penting dibandingkan harta yang dipegang. Saya tanya ibu deh, Bu, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sudah, nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh, ayo ya orang rengat pilihan ketiga. Sudah pindah 3. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah? Oh, anggar we katilu ini. Sudah 3. Saya percepat saja lah. Agak cepat karena ini masih mukadimah nih, kita belum mulai. Belum mulai kita, saya belum serius ini. Sampai jam berapa Pak? Amin. Ayo emang kata bodoh, saya mah jam 12 pulang. Sudah 3. Saya cek dulu. Tadi kalau orang sholatnya benar, 1 apa? Hidupnya mudah. 2 apa? Hatinya tenang. 3. Orang yang sholatnya benar, itu dijamin oleh Al-Quran, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, jangan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu, anaknya mau sekolah, berdoa. Ada yang mau menikah, berdoa. Ada yang cari kerja, berdoa. Awas, awas. Kalau Anda tiap hari menunaikan sholat, tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar, itu Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa. Orang yang meminta kepada Allah, bahkan yang kata manusia mustahil, itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39. Paling kanan sebelah atas. Saya agak cepat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Kenal Nabi Zakaria? Oh, yo kenal. Kenal di mana? Nah, orang rengat. Belum ditulis sudah kelihatan. Nabi Zakaria kenal. Baik, sudah. Nabi Zakaria, Nabiullah, dekat dengan Allah.
orangnya soleh, berumah tangga, menikah sampai sepuh, mohon maaf ibu, istrinya divonis monofos, bahkan mandul, menurut medis dan klinis itu mustahil punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Melihat Sayyidina Maryam alaihissalam banyak beribadah di mihrab dekat dengan Allah, lantas beliau berinisiatif untuk sholat di mihrab itu. Perhatikan, sholat. Dalam sholatnya memohon kepada Allah. Di mihrab sholat, minta kepada Allah. Nanti kita akan lihat. Apa yang terjadi? Kita baca ayatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ia memohon, ya Allah, mereka mengatakan manusia saya tidak akan mungkin punya keturunan. Mereka katakan saya sudah sepuh, fisik saya sudah letih, rambut saya memutih, dan istri saya divonis secara medis sudah tidak mungkin punya keturunan, monofos dan mandul. Maka saya mohon, ya Allah, berikan keturunan dari sisimu saja. Ini, awas, ini rumus dalam Quran. Kalau bapak ibu nanti mendapatkan gambaran dari manusia, ada tetangga, ada dokter, ada macam-macam mengatakan ini mustahil pak. Ini nggak bisa bu. Maka tafsir dari ayat ini ingin mengatakan, kalau manusia sudah mengatakan terbatas, tidak bisa, maka tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mintanya? Lihat Nabi Zakaria. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, manusia mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan. Saya mohon darimu saja ya Allah, yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Nah, yang paling menarik, Nabi Zakaria itu mintanya dalam keadaan apa? Apakah sedang duduk? Apakah sedang makan? Apakah sedang tiduran? Lihat ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, perhatikan, selesai berdoa, tiba-tiba turun malaikat. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat menyampaikan kepada beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai berdoa, turun malaikat, "Hei Yahya, hei Zakaria, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya keturunan." Bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Dari kata Al-Hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monopos dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah, bagi saya nggak ada yang mustahil. Jadi hidup. Kapan dia berdoanya? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ternyata beliau berdoanya masih berdiri dalam sholatnya. Nabi Zakaria sholat, bu. Berdoa kepada Allah. Sholatnya belum tuntas. Perhatikan dahsyatnya. Sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan. Belum selesai sholatnya. Kata Quran, qa'imun yusalli. Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum tuntas. Minta kepada Allah dalam sholat. Sholatnya belum salam, belum selesai. Baru selesai berdoa, langsung dikabulkan. Ini orang sekarang. Sholat sudah tuntas. Dalam sholat minta, Rabbik firli, warhamli, wajburni, sampai minta ke 7 sampai 8 permintaan. Sujud minta lagi, berdiri minta lagi, ruku minta lagi. Bahkan setelah sholat pun masih minta. Ya Allah, mohon berikan saya rizki. Tadi yang dalam sholat apa? Yang tadi warzukni. Warzuk itu berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga, tapi belum terkabulkan juga. Nabi Zakaria minta berdoa dalam sholat. Sholat belum selesai, dikabulkan. Ada orang sekarang minta, maaf, sudah selesai sholat, belum dikabulkan juga. Apa yang salah dalam sholatnya? Itu yang nanti kita akan lihat. Awas, hati-hati. Nanti saya tunjukkan beberapa dalil, bahkan dalam hadis, bila seseorang benar dalam menunaikan sholatnya, bahkan Masya Allah, hal yang menurut manusia mustahil pun, itu bisa terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu silahkan cek. Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya, beliau meminta berdoa kepada Allah. Para ulama-ulama kita yang soleh, bahkan maaf Bu ya, Pak, ada ulama mau berjihad, sholat pertama kali dilakukan. Ada yang mau nulis kitab, itu sholat dulu. Sholat. Begitu sholat dikerjakan, semuanya mudah. Itu yang menaklukkan Jakarta dari Portugis. Di Jakarta dulu, itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa.
berdekatan dengan Banten. Dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah. Dikenal dengan Faletehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati. Menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa. Sebelum berangkat, sholat, wudu, minta kepada Allah. Begitu berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramaita. Bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan, tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527. Begitu dibebaskan, karena tahu yang membantunya Allah, maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran. Surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Siapa itu Fathullah? Menantu Sunan Gunung Jati. Siapa Sunan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra? Satu di antara 9 wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya 2 orang anak, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang. Lahir tahun 1426. Dia punya kakak namanya Walang Sungsang. Ganti nama jadi Abdullah Iman. Lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi. Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syekh Hasanuddin. Siapa Syekh Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Maka dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Di mana tempatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi. Diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fathullah, datang membebaskan Sunda Kelapa. Dikirimkan saudaranya Syekh Maulana Hasanuddin. Kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq tadi melahirkan siapa? Melahirkan Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya Kyai Haji Hasim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama disingkat dengan NU. Tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Suaminya Fatimah Az-Zahra. Putri Rasulullah SAW. Masih nyambung. Jadi saya kembalikan ya. Nyampe kadinya teteh. Dia ulang ini. Jadi kalau orang sholatnya benar, orang sholatnya bagus, kita kembalikan ke awal, maka doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Agak cepat. Orang yang sholatnya benar, maka akan dijamin langsung oleh Al-Quran. Hati-hati. Saya ulang. Orang yang sholatnya benar, akan mendapatkan jaminan langsung dalam Al-Quran. Jaminan kebahagiaan dan kesuksesan dalam seluruh aktivitasnya. Awas, hati-hati. Jadi ahli salat itu, maaf, belajar, sukses. Rumah tangga, bahagia. Usaha, sukses. Nanti saya tunjukkan Pak Bu ya. Nanti saya kisahkan ketika kita mulai belajar, mulai seriusnya. Ini masih mukadimah. Nanti ada yang mempraktekkan makna keempat ini, modalnya cuma pakaian Pak. Modal pakaian, oleh Nabi diberikan pendidikan sholat. Begitu dipraktekkan sholatnya, datang ke Madinah, 3 bulan langsung jadi orang nomor 3 paling kaya di kota Madinah. Mempraktekkan makna sholat. Ini ada di Quran, surah ke-23, ayat 1 sampai dengan 2.
Saya ulang. Ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman itu pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, yang belum tentu bahagia, itu bahasa Arabnya namanya fauz. Turunannya faiz, faizin, fauzan, faizah. Kalau di sini ada yang namanya faizah, faizin, fauzan, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ada yang kedua, bahagia saja. Walaupun belum tentu sukses. Itu farah namanya. Fariha. Orangnya disebut dengan farhan laki-laki. Perempuannya disebut dengan farah. Jadi kalau di sini ada yang namanya farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Tapi belum tentu sukses. Ayo tadi pilih mana? Miskin tapi bahagia atau kaya tapi gelisah? Kaya gelisah. Sukses, ada sukses saja namanya fauz, disebutkan 29 kali dalam Al-Quran turunannya. Ada bahagia saja, farah namanya. Kalau Anda gabungkan sukses dan bahagia, Ustadz saya ingin sukses bahagia, kaya tenang, sukses dunia, sukses akhirat. Gabungkan jadi satu, maka bahasa Arabnya berubah. Dari kata fauz, dari kata farah berubah menjadi kata falahun. Falah. Falahun. Falah, sukses dan bahagia. Lihat sini. Kalau kita kemudian menggenggam kesuksesan itu, kita pegang, ambil. Baik, kalau orang sudah sukses ingin dilepaskan tidak? Kalau orang sudah sukses ingin berubah jadi tidak sukses tidak? Tidak. Kalau orang sudah bahagia ingin sedih tidak? Maka orang yang sudah sukses, sudah bahagia, umumnya ingin terus menggenggam itu dan tidak ingin dilepaskan. Kalau Anda ingin terus mendapatkan itu dan tidak ingin dilepaskan, maka bahasa Arabnya di ilmu sharaf, tambahkan hamzah di awal katanya. Falahun, tambah hamzah begini. Pindahkan harokat ini, fa kepada harokat hamzah, a. Yang ini mati, sukun. Kalau hamzah muncul, maka di imla, ilmu imla, alifnya dibuang ini. Maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah. Aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sungguh orang yang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi kalau bapak ibu beriman, imannya benar, pasti sukses. Anda pengusaha beriman, sukses. Apa buktinya? Utsman beriman, Abu Bakar beriman, Abdurrahman Auf beriman. Mereka pengusaha, sukses. Anda politisi, Anda birokrat, Anda diplomat beriman, sukses. Apa buktinya? Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, sukses. Anda guru, Anda dosen, Anda pengajar, Anda beriman, sukses. Siapa buktinya? Ali bin Abi Thalib, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, sukses. Jadi setiap kita kalau benar-benar beriman, jadi apapun, pasti sukses dan bahagia. Nah, apa cirinya orang yang sukses falah ini? Yang mendapatkan aflah ini, teruskan ayatnya. Ayat keduanya. Ternyata amalannya, orang sukses ini bukan kerja keras saja, bukan belajar keras saja, tapi amalan pertamanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang saat menunaikan salat, dia serius dan khusyuk menunaikan salatnya. Makanya saat kita dipanggil salat, Pak, Ibu, tolong ya, maaf nih. Sebelum salat kan ada panggilan dari masjid. Apa panggilannya namanya? Adzan. Dalam adzan, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Bapak Ibu tanya, kenapa ya Allah saya salat? Teruskan, hayya 'alal falah. Saya ngajak kalian salat, kata Allah. Saya nggak butuh salatnya, cuman kalian butuh bahagia. Di rumah tangga butuh bahagia. Di kantor butuh bahagia. Kamu butuh sukses. Dengan salat saya berikan kebahagiaan. Dengan salat saya anugerahkan kesuksesan.
Jadi kalau ada di antara kita sholat tiap hari nggak sukses-sukses, ngelamar anak orang lain tidak sukses, sudah menikah tidak bahagia, jadilah jomblo sengketa. Sekarang jomblo dibagi 3. Ada jomblo syariah, ada jomblo fisabilillah, ada jomblo sengketa. Sukses. Nah itu bahasanya lain nantilah. Ada yang kedua, sudah menikah tidak bahagia. Ada yang hebat di kantor jadi juara, di rumah tangga menjadi pecundang. Ada yang bahagia di rumah tangga, di kantor tidak berhasil. Kalau tidak sholat, tidak usah dipikirkan. Ini sholat, tapi tidak mendapatkan itu. Ada yang salah dalam sholatnya. 5 terakhir. Punten, tapi terakhir ini terakhir pembukaan, muqaddimah. Belum mulai kita. Kita belum mulai. Sampai jam 2 insya Allah. Sudah. 5. Masih semangat insya Allah? 5 orang sholat, maaf. Pasti jadi orang baik. Baik. Bahasa rengatnya bager. Sudah. Saya ulangi. Orang sholat pasti jadi orang baik. Pelan-pelan. Tahan sebentar. Yuk kita lihat keterangannya dalam Al-Quran. Fokus baik-baik. Lihat sini. Nanti saya tunjukkan dalam Quran dengan hadis bagaimana Allah menerangkan sifat-sifat orang sholat. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat turunan pertama Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat ke-45 sampai dengan 46. Ditafsirkan nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Dicontohkan di beberapa ayat di Quran, seperti Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Saya bacakan ayatnya dulu, Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya persoalan, jika Anda punya permintaan, maka mintakanlah pertolongannya kepada Allah. Sabar dengan sabar. Jadi kalau sedang punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Awas, hati-hati. Kalau diturunkan masalah, kita mendapatkan ujian, maka kalimat Qur'annya jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat Qur'an memerintahkan kita mengeluh. Kalau ada ayat Qur'an satu ayat saja meminta kita mengeluh, maka saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Kata Quran, kalau Anda sedang punya masalah, sabar. Terima dulu. Karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali kita sanggup menjalaninya. Rumusnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sanggup menjalaninya. Jika kalau sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah, masalahnya berat, susah, itu artinya cuman Bapak yang sanggup menjalaninya. Cuman ibu yang bisa, yang lain tidak bisa. Makanya diberikan kepada ibu, bukan pada yang lain. Jangan katakan, ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang sanggup, yang lain tidak. Tapi yang menarik, perhatikan. Wassalah. Lalu tunaikan salat. Bangun hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sungguh salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Yang paling menarik, setelah dia selesai salat, buka Quran surah keempat ayat 103. Perhatikan kalimatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Maka jika orang telah selesai mengerjakan salat. Apa ciri salatnya berhasil? Bukan sekedar dia menunaikan salam. Lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Quran, tidak cukup salamnya disebut sebagai salat yang berhasil. Ciri orang yang berhasil salatnya, teruskan ayatnya. Fadhkurullaha. Maka orang salat yang salatnya tuntas dikerjakan dengan benar, salatnya bisa mengingatkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Quran, kalau orang benar salatnya, selesai salat, dia ingat Allah. Saya ulang, selesai salat, dia ingat Allah. Qiyaman.
saat berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, duduk ingat Allah. Wa ala junubikum, berbaring ingat Allah. Sedangkan kaidah mengatakan, kaidah al-qaidatu taqul, orang yang ingat Allah, alladzi yadhkurullaha fi hayati, orang-orang yang selalu ingat Allah dalam kehidupannya, itu mustahil akan menyimpang dari hukum-hukum Allah. Lihat, orang sholat dekat dengan Allah. Selesai sholat, ingat Allah. Kaidah mengatakan orang yang ingat Allah mustahil akan menyimpang dari hukum Allah. Sedangkan hukum Allah mengatakan setiap orang yang dekat dengan Allah pasti jadi orang baik. Lihat sini. Orang yang dekat dengan Allah, karena Allah sifatnya baik, hukumnya baik, maka orang-orang yang ingat Allah pasti mustahil akan tidak memiliki nilai-nilai kebaikan. Makanya Quran langsung menyebutkan, orang yang ingat Allah, maka matanya hanya akan dipakai pada yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, telinganya akan mendengar yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, tangannya akan memegang yang baik-baik. Bagaimana cara mengingat Allah? Salat. Karena itu orang yang selesai salat mustahil berbuat maksiat. Otomatis orang yang salat itu akan selalu berperilaku baik dalam kehidupannya. Contoh nih Bu, Pak. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh. Bapak Ibu punya mata, melihat. Kambing pun punya mata, kambing melihat. Sekarang apa bedanya mata orang rengat dengan mata kambing rengat? Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Kalau cuma melihat, elang pun melihat. Tuh lihat elang naik sampai Gunung Karang. Naik sampai ke awan. Anak ayam kelihatan. Ayam Bapak Ibu diambil elang, dari atas kelihatan. Orang menes naik pesawat, melihat anak sendiri nggak kelihatan. Apa bedanya mata kita dengan mata elang? Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Tapi elang tidak dihisab, kita dihisab. Quran surah 17 ayat ke-36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, penglihatan manusia, bahkan pikiran manusia satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata biasa dipakai melihat saja, tapi tidak melihat yang baik-baik, maka hisabnya akan berat bagi orang yang punya mata itu. Maka itu turun ketentuan di Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan kalimat Qurannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, ciri orang beriman itu salat. Orang yang salat ingat kepada Allah, maka mata orang salat yaghuddu min absarihim. Maaf, akan dipalingkan dari perbuatan maksiat. Jadi fungsi mata kita itu, mata orang salat bukan sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Kalau tidak baik, tidak akan dilihat. Buka Facebook, Masya Allah. Lihat status, yang dilihat status istri orang. Mustahil. Jadi kalau Anda benar sholatnya, mustahil pandangannya dipakai untuk maksiat. Keluar dari masjid, Masya Allah masih ada yang tertukar sandal. Kalau benar sholatnya, mustahil ada yang kehilangan sandal. Di sini ada yang begitu? Tidak, Alhamdulillah, tidak beda. Tangan orang sholat mustahil maksiat. Datang ke kantor, ditawari disogok, gak akan diterima. Pak, tolong Pak, tanda tangan Pak. 10 juta, maaf. Ini jari tahiyat. Tidak akan pernah dipakai maksiat. Sholat. Nah Pak, 100 juta. Sebentar, istikharah dulu ya. Bisa. Jadi kalau benar sholatnya, pasti akan baik kehidupannya. Lisannya tidak akan dipakai mencela. Turun Quran surah 49 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu iman. Iman pasangannya amal soleh. Turunan amal soleh, sholat. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang sholat masih mencela, ada yang salah dalam sholatnya. Ini belum sholat sudah dicela imamnya. Siapa imamnya? Oh si fulan. Munggah. Masya Allah. Itu. Ada orang sekarang suka mencela? Ada yang suka bertengkar? Ada. Kalau orang itu sholat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ini mau sholat subuh, sibuk, ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak. Gara-gara kunut saling mencela. Akhirnya ujung-ujungnya nggak pada sholat. Itu yang salah. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010. Itu begitu menerima jemaah haji pertama.
Tiba-tiba kemudian sholat Isya. Yang jadi imam Syekh Sudes. Di Saudi itu kan mazhabnya Hambali. Kalau baca Fatihah, bismillahnya disirkan, Pak. Di cara baca bismillah itu ada 4. Hadisnya 70, Pak. Hadis bismillah itu 70 hadis. Semua bersambung pada Nabi. Caranya ada 4. Bisa dijaharkan, dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Bisa disirkan, ya, dipilih silent, dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 163 Hijrah. Bisa tidak dibaca sama sekali, dipilih oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah, Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah. Jadi kalau dijaharkan, dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, silent, tipis. Jadi kalau silent, tidak usah dikencangkan. Ini silent, sir, tapi ditempelkan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan jahar. Bisa tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah pertama Indonesia datang ke Mekah. Salat dipimpin Syekh Sudes. Mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa komentar pertama? Oh, iki imamnya Muhammadiyah ya? Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Baik. Padahal dari sejak dulu sudah ada. Begitu subuhnya nggak kunut apa saya bilang. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang bismillah dijaharkan, benar. Yang disirkan, benar. Yang salah yang tidak sholat. Yang kunut, benar. Ada dalilnya. Al-Imam Asy-Syafi'i kunut. Dalilnya dari Ibnu Umar. Diajarkan oleh Nabi kalimatnya pada cucu Nabi Al-Hasan. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau jama' Allahumma hdina fiman hadait. Wa'afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Dan seterusnya hadisnya. Yang tidak kunut juga mengambil pemahaman kunutnya kunut nazilah. Diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak kunut sama sekali seperti Imam Abu Hanifah. Dalilnya ada. Mengambil riwayat di Bi'r Ma'unah. Saat turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dipilih oleh para ulama. Zaman Nabi itu sudah ada contohnya. Nabi kemudian berhenti sementara waktu. Sahabat ada yang kunut, ada yang tidak. Nabi membenarkan keseluruhannya. Diteruskan oleh para ulama. Imam Syafi'i memilih kunut subuhnya. Imam Ahmad kunutnya nazilah. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Imam Malik kunut subuh. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Yang kunut dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak kunut pun dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan yang tidak sholat subuh. Jadi kalau ada di Menes tidak pada ke masjid gara-gara kunut dan tidak, berarti ada yang salah itu. Betul? Makanya kalau orang sholat itu tidak akan lisannya dipakai mencela oleh orang lain. Tidak akan dipakai untuk maksiat kaki. Orang sholat, kaki berjalan pada yang baik-baik. Quran surah ke-25, ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu, yang sholat hamba Allah. Kata Allah kalau jalan, jalannya betul-betul bagus. Jalannya sopan. Kalau pakai kendaraan tertib. Nah ini ke masjid, ke pengajian, jalan kebut-kebutan, pakai motor kebut. Polisi datang menunaikan tugas, prit, berhenti. Siapa? STNK? Ada Pak. SIM? Ada Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa melanggar? Saya tidak tahu ada Bapak. Padahal sholat, ada yang salah dalam sholatnya. Jadi kalau orang sholat itu pasti jadi baik. Rukun. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati Bu, hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi, ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin salat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Atadrun al-muflis kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, yang kami tahu orang bangkrut itu yang tidak punya uang sepeser pun, sudah tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi bukan itu. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Perhatikan bahasa Nabi. Bukan umat Nabi Musa.
Bukan umat Nabi Isa, tapi kata Nabi umatku. Ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, di dunianya sholat, di dunianya puasa, tapi kata Nabi bangkrut pahalanya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak. Dirajin sholatnya. Sholat sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan, Masya Allah. Belum subuh sudah nunggu di masjid. Wasyamin, puasa rajin. Puasa Daud, puasa Senin, Kamis, Ayamul Bid. Wa zakatin, zakat tidak tertunda. Maaf. Wa ya'ti qad syatama hada. Cuman sayang, dia juga rajin mencela orang lain. Rajin sholat, rajin mencela. Wa qadhafa hada, rajin menuduh orang lain. Wa akala mala hada, rajin mengambil hak orang lain. Sekarang korupsi. Bahasa kerennya. Wa daraba hada, senang berkelahi. Wa safaka dama hada, ada yang menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah. Tembak orang lain, Allahu Akbar. Bom orang lain, Allahu Akbar. Tanpa dengan kaidah yang dibenarkan. Kalau ada yang seperti itu, rajin sholat, rajin mencela, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi. Diambil pahala sholatnya, dipertemukan dengan dosa celaannya. Di kalau bahasa singkatnya, kalau ada orang sholat kemudian mencela, maka pahala sholatnya ditransfer kepada yang dicela itu. Bapak keluar dari sholat, atau sekarang ibu sedang pengajian. Baru selesai sholat, begitu selesai ngaji, membicarakan orang lain. Lihat tuh, dia tuh. Kayaknya belum jadi ahli surga ya? Iya. Gak seperti kita. Itu saat membicarakan ibu itu, pahala taklim ibu pindah langsung kepada yang dibicarakan. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Pindah. Jadi kalau orang sholatnya benar, maaf, rajin datang ke pengajian, ada di majlis ilmu, maka 5 hal ini akan didapatkan. Mudah hidupnya, tenang hatinya, doa cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupan, dan baik dalam perilaku.